Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik rekan-rekan semua. Pada malam ini ya, update untuk outlook satu minggu ke depannya itu nanti diperuntukkan tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 November 2024 tentunya ya. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, ini ada beberapa dari segi fundamental yang akan menjadi triggernya untuk minggu depan ini. Untuk hari Selasa sih, Senin kosong, hari Selasa dari segi Amerika juga kosong, cuman ada Jerman aja indeks harga konsumennya diperkirakan ada peningkatan dari 0% ke 0,4%. Kemudian dimulai di hari Rabu malam itu akan sedikit volatile di market ya, mengingat untuk indeks harga konsumen itu akan dirilis di jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sih tetap, kemudian 2,4% ini dari perkiraan juga masih kosong, masih belum keluar, dan dari monthly-nya itu adalah tetap 0,2%. Kalau misalkan hari Rabu itu nanti data yang keluar itu adalah di atas daripada data yang sebelumnya, ini tentunya akan positif ngedorong untuk indeks dolar semakin menguat ya. Tetapi kalau misalkan nanti rilisnya itu di bawah daripada data yang sebelumnya, berpotensi indeks dolar akan terkoreksi dari segi time frame jangka pendek atau time frame kecilnya ya. Kemudian di hari Kamisnya itu ada klaim pengangguran awal, kemudian indeks harga produsen ini nggak terlalu penting ya untuk hari Kamisnya, jadi fokusnya di Kamis itu hanya satu, di klaim pengangguran awal aja. Kemudian hati-hati volatility kemungkinan akan besar itu mulai dari Jumat dini hari ada pidato dari Powell ya, dari Fed. Kemudian malamnya disusul dari retail salesnya. Dari data perkiraan juga masih belum keluar, tetapi data yang sebelumnya itu 0,5% dan 0,4%. Kuncinya sih masih tetap sama. Kalau misalkan data di atas dari data yang sebelumnya nanti yang akan rilis ya, ini akan ngedorong untuk indeks dolar menguat, tetapi waspada aja, potensi terkoreksi itu juga ada ya. Nanti kita akan update juga dari segi teknikalnya. Cuman poin pentingnya untuk minggu depan ini itu lumayan padat. Fokusnya itu di yang pertama hari Rabu, kemudian Kamis ini kemungkinan satu aja di klaim pengangguran awal, tetapi ini dampaknya kemungkinan minim, tetapi yang paling besar volatility kemungkinan akan ada itu di hari Jumat, terutama di gold ya. Ini kalau dari segi fundamentalnya. Kemudian kalau kita lihatin dari segi teknikal untuk indeks dolar ya, kita flashback sedikit. Open market itu kan kemarin di bawah pivot ada gap di sini. Penurunannya itu cuman sampai kurang lebih dipasin di level area support ke 2 weekly 103.36. Dampak dari pemilu itu langsung spike ke atas dengan cepat dan ketahan kurang lebih pas di level area resisten ketiga weekly yang berada di 105.43 ya. Kemarin di video terakhir itu sudah saya sampaikan juga, kalaupun ada kenaikan kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di 105.95 atau sebagai psikopress levelnya itu berada di 105.00. Mengingat untuk level area SRP weekly ini sudah clear, sudah beres, ini masuk ke time frame weekly ya untuk menentukan satu pergerakan nanti untuk kedepannya. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya ya, batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 itu jatuh di 107.16 sampai dengan 107.67 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Kemudian support 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran 101.65 sampai dengan 101.14. Cuman sih saya nggak antisipasi untuk minggu depan ini secara mendadak langsung drop ke bawah, kayaknya sih nggak mungkin ya. Cuman untuk zona tengah itu nanti sebagai pantau terdekat terlebih dahulu atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area zona yang saya blok abu-abu di sini 104.41 dengan batas konfirmasi atas itu 104.66, batas bawah adalah di 104.15. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, open market untuk minggu depan ini yaitu diawali di bawahnya resisten pertama weekly, tetapi masih berada di atasnya pivot atau zona tengah. Jadi jangka pendeknya sementara pantau di zona yang saya blok hijau di sini ya. Kalau misalkan dia mampu break high di minggu yang sebelumnya yang berada di 105.44, apalagi daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, ada potensi kemungkinan minggu depan ini akan mengerjakan level area resisten kedua yang berada di 106.13 pembulatan ya. Sementara untuk resisten 34 ini saya skip terlebih dahulu. Jadi batasan pantau maksimal untuk satu minggu ke depan untuk indeks dolar adalah sementara 106.13 terlebih dahulu. Kemudian indeks dolar ini tidak akan lanjut turun ke bawah selama kuncinya itu berada di 104.15 dari segi daily close-nya. Selama harga masih belum mampu tutup body candle-nya di bawah level area 104.15, ada potensi arahnya adalah ke atas. Tetapi kalau misalkan sudah mampu tutup di bawah level area tersebut, ada potensi kemungkinan dia akan nge-retest terlebih dahulu di support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu atau zona yang saya
saya blok merah di sini level areanya adalah 103.72 sampai dengan 103.37. Berpotensi untuk indeks dolar untuk 1 minggu ke depan itu mungkin akan lanjut naik ke atas, tetapi tetap waspadai aja potensial terjadi koreksi ya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar sementara 1 minggu ke depan ini, batas pantau maksimal kalau misalkan ada kenaikan sementara di 106.13 terlebih dahulu, hati-hati di antara level area 105.09 sampai dengan 105.44. Kunci kenaikannya ada di level area tersebut. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya turun ke bawah, perhatikan di sini juga ada zona rally base rally atau zona demand yang dibarengi dengan level area zona tengah atau sebagai pivot ya, 104.41. Kalau misalkan dia sedikit kedorong ke bawah dan gagal bergerak di bawahnya 104.15, arah yang saya khawatirkan ini nanti akan lanjut ke dorong ke atas. Batas pantau bawah maksimal untuk 1 minggu ke depan sementara itu di 103.37, kemungkinan masih di bawah 40%. Jadi gambaran saya kemungkinan kalau misalkan ada sedikit koreksi ke bawah ya, kurang lebihnya nggak jauh-jauh di zona tengah atau sebagai pivot, baru nanti ada kenaikan dan penentunya kalau misalkan lanjut ke atas itu berada di 105.44. Potensi 65% kemungkinan akan lanjut ke atas, 35% itu mungkin dia akan turun dulu untuk koreksi dari segi time frame kecilnya baru upside kembali. Selanjutnya untuk gold ya, dari segi time frame 1 flashback sedikit untuk planning sell kemarin ya, ini sudah clear semua ya, sudah beres. Baik di minggu yang sebelumnya ini sudah clear semua, ribuan pip kemarin tuh dapat. Pergerakan open market di minggu yang kemarin ya, ini kan berada di 2736 ya kurang lebihnya, dan harga ini kan kedorong ke atas, tetapi 2 kali sentuhan di sini ketahan di batas konfirmasi bawah pivot weekly yang berada di 2749.5 atau sebagai physical price levelnya berada di 2750, dan dibarengi dengan dampak dari pemilu Amerika ini langsung mendadak drop ke bawah. Sentuhan pertama di support kedua weekly 2703, harga ini kan kepental ke atas ya dan ketahan atau tidak mampu mencapai level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya untuk kenaikannya, dan harga ini langsung drop ke bawah. Batas pantau overnya untuk minggu ini yang kurang lebih diperuntukkan kemarin di tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 ya, itu kan batas pantau overnya itu 2654 ya kurang lebih, dan harga ini sudah mampu mencapai level area tersebut. Break atau tidak break itu akan terkoreksi, makanya kemarin ada planning buy, kurang lebih targetnya antara 425 sampai dengan 450-an lah ini sebagai TP nya, dan ini sudah ke trigger ya, sudah beres. Ini juga nggak bisa digunakan kembali ya karena ada level area SRP baru kemarin. Di video yang terakhir itu kan kemarin saya sampaikan kalau misalkan ada kenaikan ya, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 2697, maksimum adalah di 2703 level areanya ya. Kurang lebih ketika harga kemarin saya buat video itu kan masih di bawah ya, kurang lebih dipasin, dan harga ini kan ke reject ke bawah. Jadi nextnya kemungkinan dia akan ngejar bawah terlebih dahulu. Mengingat untuk level area SRP ini sudah clear ya untuk minggu ini, jadi ada beberapa level area baru kembali ya. Ini saya hapus dulu. Sebelum masuk ke level SRP weekly ya, ini flashback sedikit untuk level area SRP monthly-nya. Jadi untuk monthly-nya itu zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2697 itu sudah berhasil di break atau sudah berhasil dijebol ya, dengan batas konfirmasi bawahnya itu berada di 2674, ini sudah berhasil di break tetapi masih belum mencapai level area support pertama monthly yang berada di 2635 ya. Jadi ada potensi kemungkinan ini dia akan dikejar, cuman butuh waktu aja. Nanti kemungkinan sih minggu depan ini akan mencapai level area tersebut ya. Nanti kita padukan untuk weekly-nya juga ada beberapa level area penting yang mesti diantisipasi. Kemudian history low monthly ya untuk bulan lalu itu berada kurang lebih di kisaran di antara 2604 sampai dengan 2605 ya, waspadai di level area tersebut. Kemudian resisten pertama kurang lebih ya monthly-nya 2760 pembulatan, perhatikan di sini, dan sentuhan di sini hati-hati, ini ada rejeksi dan ini sudah terkonfirmasi ya bahwasanya kemungkinan jangka pendeknya untuk 1 minggu ke depan ini berpotensi dari segi teknikal ya, normal koreksi sebelum uptrend kembali itu kemungkinan akan ada. Kalau misalkan level area SRP weekly ini saya tarik ya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan nanti ya, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Kita bahas dulu untuk batasan pantau over untuk kenaikannya ya. Kalau misalkan ini mendadak spike secara signifikan ya, ada beberapa level area yang menumpuk di antara R3 dan R4.
weekly itu bertumpuk dengan level area resisten monthly yang berada di 2852 ya. Areanya itu adalah di 2839 sampai dengan 2865 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Kemudian support 3 dan 4 itu jatuhnya sama. Ini juga bertumpuk dengan level area support kedua monthly 2554 sampai dengan 2527 dengan support monthly-nya itu berada di 2542. Ini batasan pantau over kalau misalkan ada penurunan ataupun kenaikan secara ekstrim ya. Tetapi zona tengahnya ini sebagai batas antisipasinya itu kurang lebih ada di level area 2697 ya. Ini juga bertumpuk juga dengan level area pivot monthly. Jadi pivot monthly dan pivot weekly itu bertumpuk di level area 2696 sampai dengan 2697 ya. Ini jarang terjadi atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Open market untuk minggu depan ini itu diawali di level area zona tengah atau sebagai pivot, tetapi di atasnya support. Ada potensi mungkin akan kejar bawah terlebih dahulu. Zona minor yang mesti diantisipasi kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa lanjut ada penurunan ya. Perhatikan level area 2635 sampai dengan 2643 kemungkinan yang akan menjadi next targetnya terdekat sebelum ada reaksi harga ya, atau zona yang saya blok orange di sini ini target terdekatnya. Kemudian support kedua weekly itu juga dipasin di level area di antara history low yang ada di sini. Ini juga bertumpuk dengan level area monthly 2607 sampai dengan 2605 ya, ada dua level area menumpuk di sini. Sementara batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan ini, support 3 dan 4 itu saya skip terlebih dahulu, nanti dibahasin lebih lanjut. Meskipun ada potensi ekstrim mendadak langsung turun ke sana ya, tetapi nanti bertahap dulu. Fokusnya sementara kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim, targetnya sementara adalah di 2643 sampai dengan 2635, itu target pertama. Target kedua itu berada di 2607 sampai dengan 2605 terlebih dahulu. Mengingat di level kirinya itu juga dipasin di history low kurang lebihnya 9 Oktober kemarin ya. Kemudian kalau misalkan ada kenaikan, zona pantaunya tetapi ini masih minim, masih belum ada kejelasan ya, kecuali nanti kalau misalkan daily close-nya atau minimal dari segi time frame H4-nya ada body candle yang mampu tutup di atasnya 2710, baru ada potensi mungkin akan dia bergerak ke atas. Tetapi ini juga ringnya masih terbatas, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi untuk 1 minggu ke depan ini. Kalau misalkan ada kenaikan untuk gold ya, sementara jangan jauh-jauh dulu, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi ya. Kurang lebih perhatikan zona yang saya blok biru di sini ya, 2721 sampai dengan 2732 itu yang menjadi target untuk kenaikannya. Kalau misalkan terjadi, batas maksimum itu 2750 sampai dengan 2760 ya. Dua level area ini yang mesti diantisipasi kalau misalkan ada kenaikan. Tetapi saya lebih prefer kemungkinan akan lanjut ke bawah dulu, baru ada potensi entah itu nanti di 2635 atau 2605 baru dia akan bergerak ke atas ya. Jadi kesimpulannya untuk zona pantaunya untuk gold minggu depan ini ya, dimulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 November, batasan pantaunya sementara kalau misalkan ada kenaikan itu kurang lebih ya di 2732 sampai dengan 2731, tetapi kalau misalkan lebih itu kemungkinan nggak akan jauh di antara 2750-an kurang lebih di sini. Ini sebagai batasan pantau kalau misalkan ada kenaikan. Tetapi hati-hati, dua level area menumpuk antara pivot monthly dan pivot weekly itu saling bertemu. Level areanya adalah antara 2696 sampai dengan 2697. Gold itu akan ada kenaikan kalau misalkan sudah terkonfirmasi dari segi daily close-nya mampu tutup body candle-nya di atas 2710 atau minimal dari segi time frame 4 mampu tutup di atas level area tersebut, baru ada potensi kemungkinan akan ngambil level area resisten. Tetapi kalau misalkan dia ternyata terkonfirmasi daily close-nya mampu kembali tutup di bawah 2661, hati-hati, kemungkinan zona yang di sini akan ditinggal dulu, tetapi akan dikerjakan nanti di next time-nya setelah mengerjakan level area support ya. Jadi ada beberapa zona targetnya. Bisa aja ini nanti hari Senin langsung drop dulu juga bisa terjadi, atau sideways dari segi time frame kecil juga bisa terjadi. Kuncinya adalah kemungkinan saya akan mencari ancang-ancang setup sell-nya kalau misalkan sebagai kuncinya 2710 ini harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut. Jadi untuk planning sell-nya, untuk titik entry-nya silahkan tentukan masing-masing ya, dengan
teknik masing-masing, analisa masing-masing, tetapi kalau untuk saya pribadi kemungkinan saya akan nyoba nyari ancang-ancang setup sell di bawahnya pivot. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss, karena ini untuk swing ya, bukan day trade atau scalping, ini beda cerita. Dikarenakan volatility minggu kemarin ya itu kan lebih dari 1000 pip ya, ini besar banget, jadi secara otomatis dari jarak stop loss pun ini juga akan besar. Untuk normalnya ya di antara 200 sampai dengan 225 pip, kelihatannya kecil tapi ini besar banget. Kemudian untuk targetnya kemungkinan saya akan langsung nargetin di level area 2636 ya, pembulatan sedikit berada di atasnya support monthly, itu sebagai target pertama. Ruang gerak sekitar 550 pip. Target kedua kemungkinan berada di 2610 atau 2615, sebenarnya sih nggak masalah ya, berada di level area sedikit di atasnya support kedua weekly. Ruang gerak sekitar hampir 800 pip, ini gambaran saya untuk 1 minggu ke depan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan ini nanti langsung kedorong ke bawah ya, hati-hati di level area 2643 sampai dengan 2635. Apakah ada konfirmasi pembalikan arah atau konfirmasi penerusan harga, itu yang diwaspadai. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, tidak menutup kemungkinan buy akan ada di dua level area tersebut ya. Di antara dua level ini kemungkinan planning buy itu akan ada lagi. Ini gambaran saya untuk 1 minggu ke depan. Sementara persiapan cari ancang-ancang setup sell ya untuk swingnya. Tetapi planning sell yang ada di sini kemungkinan akan tercancel kalau misalkan ada body candle minimal dari segi time frame H4 itu tutup di atasnya 2710, itu nanti kemungkinan akan tercancel atau ke pending terlebih dahulu ya. Jadi untuk hari Senin di sesi Asia, saran saya adalah jangan buru-buru masuk ke market kalau misalkan tidak sesuai dengan planning. Mending wait and see sebentar, perhatikan pola pembentukan yang terjadi di sesi Asia, baru menentukan pergerakannya akankah ideal dijadikan untuk cari ancang-ancang swing sell atau ideal day trade-nya mau buy dulu baru nanti di bawahnya pivot cari ancang-ancang setup sell. Itu juga nanti sesuaikan dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Tetapi setup lanjutan atau planning yang kedua kalau misalkan ini gagal ya, kurang lebih itu sell kembali ada, itu kurang lebih kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya 2732 dengan jarak ataupun risiko stop loss maksimum tidak boleh lebih dari 200 pip. Tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 600an pip, berada di support kedua weekly. Batas maksimum itu berada di support monthly yang berada di 2635, ruang gerak sekitar 850 pip. Kemungkinan untuk planning buy-nya nanti itu sementara masih belum saya gambar dulu, tetapi pantau aja di antara 2643 sampai dengan 2635, itu yang pertama, atau 2607 sampai dengan 2604, kurang lebih antara dua level area tersebut. Akankah ada konfirmasi pembalikan arah entah doji hammer, bullish engulfing atau trinset bar? Nanti cek apakah ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, berarti planning buy kemungkinan akan ada lagi setelah mendekati level area 2607 ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Rekomendasi broker akun Sen ya, itu ada FBS, linknya ada di kolom deskripsi untuk menekan risiko yang lebih minim ya. Saran saya adalah di bawah $100 itu usahakan gunakan akun Sen, karena nanti akan di convert di $10.000 ya kalau misalkan $100 standarnya. Sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.